Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Perasaannya ada semangat, ada greget, ada takut, tidak terbiasa ditungguin. Jadi aman, lancar, sukses selama 2 jam pelajaran. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sukses, selamat atas observasi pembelajaran yang tadi dilaksanakan. Dari observasi pembelajaran tadi, saya ingin diskusi merefleksi diri tentang kegiatan pembelajaran tadi, apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan, tujuan-tujuannya, bagaimana arah pengembangan dan strategi pembelajarannya, bagaimana, apakah bisa disesuaikan, apakah ada malah yang awalnya tidak direncanakan mereka muncul atau bagaimana. Terima kasih Ibu. Dari tadi itu keaktifan siswa itu meningkat. Namun ada beberapa siswa yang ketika kegiatan kuis tadi itu berlangsung mereka itu kelihatan tidak percaya diri. Ada salah satu anak yang diam saja, tidak menjawab. Nah, di situ itu pengembangan saya itu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami betul-betul surat resmi dan surat pribadi dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang pemberdayaan surat resmi, mencoba surat resmi, pengetahuannya dan surat pribadi itu tadi. Dan dari saya itu akan melakukan pendampingan, khusus kepada masing-masing anak yang kurang menangkap atau pembelajarannya itu kurang mampu atau dia kurang dalam menangkap apa yang saya berikan tadi. Lalu akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi konten pada kegiatan selanjutnya. Berarti kalau dilihat dari pelaksanaannya berarti tidak jauh berbeda dengan perencanaan. Jadi sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya, sudah sesuai. Kalau dari tujuan pembelajarannya tadi kan tentang bagaimana murid bisa membedakan antara surat ini dan surat pribadi. Jadi sudah tercakup ya, sudah memenuhi atau sudah mencapai dari target tujuan. Alhamdulillah sudah. Ini ada tambahan lain yang mungkin belum saya rasakan, ternyata kok saya seperti ini gitu. Adakah yang mengganjal lagi ataukah sudah Ibu? Sudah. Terus Bu Susi keren, semoga untuk pertemuan selanjutnya Bu Susi bisa menerapkan tentang pembelajaran sedikit ya. Boleh saya memberikan tambahan sedikit Bu? Izinkan nggih? Oke. Nah, tadi saya melihat di awal panjenengan sudah mulai mencari atau menggali emosi anak. Sudah di dalam dokter itu kan sudah ada ya emosi. Tapi jenengan tadi baru hanya sampai sebatas menanyakan oh berapa jumlahnya gitu. Kalau sebetulnya dan itu monggo bisa digali sedikit saja. Mungkin yang tadi kalau saya lihat itu yang kecewa atau yang sedih hanya satu ya. Nah, jenengan tanyanya tapi di belakang. Tapi tanyanya jenengan itu tidak berdasarkan tabel tadi, tapi ketika jenengan melihat anak yang sedih, ya kan? Kenapa kok Bu sedih? Ternyata orang tuanya lupa tidak memberikan uang saku. Nah, itu mungkin bisa di awal, jadi biar di awal juga digali sedikit. Jadi jenengan sudah mengelompokkan emosi anak-anak. Oh, yang senang tadi sudah ya emosi begitu, tapi jangan belum memberikan follow up-nya. Jadi kenapa mungkin ditanya? Ya sampling satu saja. Nanti kalau semuanya kan membutuhkan waktu banyak, satu saja sehingga bisa menarik dan memberikan feedback-nya. Kemudian yang kedua,
Tadi sudah bagus sekali, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi prosesnya, tapi mungkin di dalam aktivitas anak ini panjangan walaupun tadi memang saintifik yang mengerti ya, tapi ada juga kegiatan anak itu aktif. Tapi saya tuh belum melihat anak-anak itu beraktivitas aktif, berduduk, melihat, mengamati. Di awal kan panjenengan kan menggali kemampuan anak, bertanya tentang urutan atau susunan dari surat resmi. Terus umpama panjenengan buat kotak-kotak, kemudian kotak itu dibagikan, anak-anak menempel, ada aktivitas, ya kan? Jadi dia tidak hanya lisan, tapi anak juga beraktivitas. Baru dia jelaskan lewat PPT ini. Itu menurut saya anak lebih tenang. Saya jadi mereka juga melihat aku urutan kemana ya, begitu. Tidak ini ya nggak apa-apa baik, tapi kayaknya itu lebih mengena. Jadi mungkin hanya jangan siapkan tulisan kotak gitu, kemudian warna-warni, kemudian ada kepala surat, ada alamat surat, ada nomor perihal, pembuka, isi dan sebagainya. Kemudian disusun, jangan pakai kertas dulu, atau kalau tidak pakai sticky note yang dengan tidak butuh. Yang penting nanti diberikan tulisan, kan kemudian anak menempel, itu kan anak ada aktivitas. Itu. Jadi mungkin bisa ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kan juga bisa. Apa juga bisa seperti yang pertama. Dan yang kedua, tadi untuk diferensiasi kontennya itu berarti dengan secara global, tidak di dalam kelompok. Itu mungkin untuk SD dan tapi seumpamanya itu diberikan di dalam kelompok, seumpamanya yang bagian surat itu kan sudah bagi anak yang melihat secara lebih dekat. Kalau tadi kan di atas sudah kecil karena memang kondisi PPT-nya kan anak-anak melihat yang sebelah sini kan kadang kasihan juga. Tadi jalan sempat mutar satu-satu kan hanya sekilas. Tapi ketika anak diberikan lebih dekat materinya, ini loh contohnya anak yang analisis kan juga lebih karena ini ya ini tuh kepala surat, bisa jadi nanti di situ tuh akan ada perdebatan. Ini enggak kepala surat, ini gitu. Jadi kan anak saling berdebat. Kemudian di dalam pembagian kelompoknya itu juga tapi sudah sesuai dengan diferensiasi gaya belajar, tapi diferensiasi kemampuan siswa ini yang saya belum melihat, karena memang di dalam kerja kelompok itu memang diharapkan ada saling menyangga atau scaffolding dan juga ada yang namanya kolaborasi, dan kita bisa memanfaatkan teman sejawat untuk bisa berbagi pengalaman dari teman yang ahli, yang bisa atau yang lebih memahami kepada teman yang memang dia mempunyai kemampuan penangkapan lebih lambat, seperti itu, sehingga saling mengisi dan untuk yang lainnya sudah aman, sudah bagus. Tadi di akhir juga sudah ada penguatan dari panjenengan, tapi dia juga selalu memberikan feedback, semuanya ada anak yang bagaimana, tidak dekati, itu adalah salah satu interaksi yang menarik sekali. Semoga bisa berlanjut diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Jadi tidak hanya sampai di sini, seperti tadi tidak lanjut lagi. Gitu ya musik ya. Selamat, alhamdulillah, semoga sukses. Nah sekarang kita berlanjut ke pengembangan diri. Setelah tadi dengan melaksanakan observasi pembelajaran, kemudian tadi dengan sudah merefleksikan diri, dan juga tadi saya sedikit memberikan adjustment atau memberikan saran kepada panjenengan, dengan mungkin sudah ada bayangan dalam diri saya ini apa saja yang kemampuan-kemampuan yang ingin panjenengan tingkatkan untuk memperbaiki atau untuk lebih membuat pembelajaran itu lebih baik. Terima kasih. Saya pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai dengan kebutuhan siswa itu ingin saya ungkapkan. Supaya anak-anak itu bisa menangkap pembelajaran dengan senang, dengan bahagia, dengan rileks, sehingga dia cepat menangkap. Berarti lebih didiferensiasi prosesnya ya.
Oke, di prosesnya tapi tetap tidak mengesampingkan konten dan produknya nih. Oke, siap. Nah, tadi untuk bagaimana jenengan lebih meningkatkan tentang keterampilan panjenengan dalam melaksanakan diferensiasi proses, mungkin ada langkah-langkah yang akan jenengan ambil agar kemampuan panjenengan itu lebih meningkat. Kebetulan yang saya lakukan itu saya bisa mencari di internet itu ada yang bisa saya ambil yang lebih bagus, nanti akan saya terapkan di kelas saya. Jadi mencari referensi dari yang internet begitu ya. Yes. Kemudian jangka waktunya, ini panjenengan punya target jangka waktu kapan sih jenengan akan memulai untuk melakukan pengembangan diri di dalam pembelajaran berdiferensiasi khususnya di proses. Insya Allah itu secepatnya itu, dan semoga saja minggu depan akan saya laksanakan. Mulai minggu depan ya, Iya. sampai kapan? 3 bulan atau Sampai target utamanya itu sampai ya sekitar 3 bulan. 3 bulan sama khususnya. Mungkin ada pengembangan diri lain selain untuk meningkatkan kemampuan di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, saya akan melaksanakan 5 KSE tadi Bu, supaya anak-anak itu bisa memahami emosi-emosinya dan bisa membantu temannya yang mengalami emosi tersebut. Gitu. Dan anak-anak juga mulai mengenali emosinya atau gimana mengendalikan emosi juga manajemen dirinya ya. Jadi biar mereka tidak meledak-ledak ya. Oke, keren. Selamat Bu Susi, alhamdulillah kita sudah di sesi akhir ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa berbagi dengan Bu Susi, mulai dari observasi, melihat pembelajaran lebih dekat, bertemu dengan anak-anak hebat, dan di sini ada di kelas observasi. Mohon maaf segala kekurangan saya, dan juga tetap semangat untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Mungkin tidak mudah, tapi insya Allah ketika kita sudah mulai untuk melaksanakan sedikit demi sedikit akan bisa menjadi kebiasaan. Oke, saya akhiri yang pangapunten. Assalamualaikum.